Adik-adik, kita kali ini akan belajar tentang ciri-ciri bilangan yang habis dibagi. Ya, entah dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4, dan seterusnya. Pengetahuan dan pemahaman mengenai ciri-ciri bilangan yang habis dibagi ini sangat penting kita miliki dan kita kuasai agar kita lebih terampil dalam membagi bilangan, maupun juga ketika kita belajar tentang FPB, KPK, kita akan lebih cepat membagi bilangan-bilangan itu dengan bilangan-bilangan yang merupakan faktor dari bilangan tersebut. Nah, untuk itu mari kita pelajari dari bilangan yang habis dibagi 2. Ciri-cirinya adalah apabila atau jika bilangan itu merupakan bilangan genap dan bilangan yang satuannya adalah 0. Misalnya 112, 324, 486, 578, 690 dan seterusnya. Ini merupakan bilangan-bilangan genap ya, yang bisa atau habis dibagi 2 ya. Selanjutnya bilangan yang habis dibagi 3 ya, adalah bilangan-bilangan yang jika jumlah angka-angkanya habis dibagi 3, artinya tidak bersisa kalau dibagi 3. Contohnya adalah misalnya 27.684. Jika kita jumlahkan angka-angkanya 2 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 4 ya, hasilnya adalah 27. 27 itu habis dibagi 3. Maka bilangan ini 27.684 ini merupakan bilangan yang habis dibagi 3. Contoh yang berikutnya adalah bilangan habis dibagi 4 ya. Ciri-cirinya yaitu jika dua angka terakhir habis dibagi 4 ya. Jadi bilangan itu dua angka terakhirnya habis dibagi 4. Contohnya 15.924. Angka terakhir atau dua angka terakhirnya adalah 24, itu habis dibagi 4. Maka bilangan ini 15.924 ini juga pasti akan habis dibagi 4. Nah, selanjutnya adalah ciri bilangan yang habis dibagi 5. Ini sangat mudah ya, yaitu apabila angka satuannya dari bilangan itu adalah 5 atau 0 ya. Misalnya 12.375, satuannya adalah 5, atau 34.260, satuannya adalah 0, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Maka bilangan yang satuannya 5 atau 0 ini akan habis dibagi 5. Selanjutnya ciri bilangan yang habis dibagi 6, yaitu jika bilangannya merupakan bilangan genap dan jumlah angka-angkanya habis dibagi 3. Dengan kata lain, bilangan itu merupakan bilangan yang habis dibagi 2 sekaligus juga habis dibagi 3 ya. Jadi bilangan genap dan jika dijumlahkan angka-angkanya habis dibagi 3. Contohnya 36.486 itu merupakan bilangan genap, dan apabila kita jumlahkan angka-angkanya 3 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 6, hasilnya adalah 27. Nah, 27 itu habis dibagi 3. Maka bilangan 36.486 adalah bilangan yang habis dibagi 6. Selanjutnya bilangan yang habis dibagi 7. Nah, ciri-cirinya agak rumit ya, Dek. Ini apabila angka terakhirnya dikalikan 2 ya, kemudian hasilnya sebagai pengurang sisa angka lainnya, dan hasil pengurangannya itu habis dibagi 7 ya.
supaya lebih jelas, kita langsung pada contoh ya. Jadi angka terakhirnya itu adalah misalnya 336. Itu angka terakhirnya adalah 6. Nah, 6 ini kita kalikan 2 ya. 2 kali 6 adalah 12 ya. Lalu sisa angka lainnya adalah 33. Nah, 33 kita kurangkan dengan 12, hasilnya adalah 21. 21 habis dibagi 7. Nah, maka bilangan 336 ya adalah bilangan yang habis dibagi 7. Nah, contoh yang lain yang lebih besar ya. Misalnya 5495, angka satuannya adalah 5. Ya. Kemudian 2 kali 5 sama dengan 10. Lalu 549 ya, sisa angkanya tadi dikurangi 10 sama dengan 539. 539 dibagi 7 sama dengan 77, sisa 0. Maka 5495 adalah bilangan yang habis dibagi 7. Selanjutnya bilangan yang habis dibagi 8. Ciri-cirinya adalah jika 3 angka terakhir habis dibagi 8. Contohnya 87.256. Jadi angka terakhirnya 256. 256 itu akan habis dibagi 8, yaitu hasilnya adalah 32. Maka bilangan 87.256 adalah bilangan yang habis dibagi 8. Selanjutnya ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 9, yaitu jika jumlah angka-angkanya habis dibagi 9 ya. Hampir sama dengan ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3 ya. Jadi jumlah angka-angkanya di sini habis dibagi 9. Itu ciri-ciri dari bilangan yang habis dibagi 9. Contohnya bilangan 70.677. Kita jumlahkan angka-angkanya, 7 ditambah 0 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 lagi sama dengan 27. 27 habis dibagi 9. Maka bilangan 70.677 ini adalah merupakan bilangan yang habis dibagi 9. Selanjutnya bilangan yang habis dibagi 10. Ini paling mudah ya. Yaitu jika satuannya adalah 0 ya. Misalnya ya 45.920 atau ya berapa saja yang adik-adik bisa sebutkan, 60, 70, 80, 180 dan seterusnya. Yang satuannya 0 itu pasti habis dibagi 10. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 11. Nah, ini juga agak rumit sedikit adik-adik. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri jumlah angka-angkanya ya, jika jumlah angka-angkanya yang terletak pada posisi ganjil kemudian dikurangi oleh jumlah angka-angka pada posisi genap, hasilnya adalah 0 atau habis dibagi 11. Ya, sekali lagi, ciri-ciri bilangan habis dibagi 11 adalah jika jumlah angka-angkanya yang terletak pada posisi ganjil dikurangi jumlah angka-angka pada posisi genap, hasilnya adalah 0 atau habis dibagi 11. Nah, untuk lebih memahami, kita perhatikan contohnya. Contoh yang pertama, 722.084. Nah, angka-angka yang terletak pada posisi ganjil yaitu 7 ya. 7, 2, 8. Nah, kita jumlahkan 7 tambah 2 tambah 8 dikurangi angka-angka yang terletak pada posisi genap yaitu 2, 0, 4. Kita jumlahkan 2 tambah 0 tambah 4 itu sama dengan 17 dikurangi 6 ya. 17 kurangi 6 itu sama dengan 11. 11 habis dibagi 11. Ya, maka bilangan ini 722.084 ini juga merupakan bilangan yang habis dibagi 11. Adik-adik bisa mencari contoh yang lebih kecil ya.
Silahkan. Berikutnya, contoh yang kedua adalah 823.416. Ya, angka-angka yang terletak pada posisi ganjil yaitu 8, 3, dan 1 kita jumlahkan, dikurangi angka-angka pada posisi genap 2, 4, dan 6 kita jumlahkan juga. Hasil dari penjumlahan yang pertama adalah 12, kemudian yang kedua juga 12. 12 dikurangi 12 adalah 0. Jadi kesimpulannya bilangan 823.416 itu habis dibagi 11. Ya, selanjutnya bilangan yang habis dibagi 12. Apa ciri-cirinya? Yaitu jika bilangan itu habis dibagi 3 dan juga habis dibagi 4. Artinya bilangan itu ya, jika jumlah angka-angkanya habis dibagi 3 dan 2 angka terakhir habis dibagi 4. Nah, contoh ada di sini untuk jumlahkan dulu ya angka-angkanya. 94.428 kita jumlahkan angka-angkanya, yaitu hasilnya 27. 27 itu habis dibagi 3. Nah, itu sih. Jadi syarat pertama sudah terpenuhi. Syarat yang kedua, kalau habis dibagi 4 adalah 2 angka terakhirnya habis dibagi 4. Di sini angka 2 angka terakhirnya 28. 28 juga habis dibagi 4. Ya kan? Nah, kesimpulannya adalah bilangan 94.428 ini adalah merupakan bilangan yang habis dibagi 12. Ya, kita pelajari selanjutnya adalah bilangan yang habis dibagi 25. Ini sangat mudah, yaitu apabila 2 angka terakhir dari bilangan itu 25, 50, 75, atau 00 ya. Misalnya 125, dan 2 angka terakhirnya 25, 350, 2 angka terakhirnya 50, berikutnya ini angka terakhirnya 75 ya kan. Ini 00, ini bilangan-bilangan yang habis dibagi 25. Nah, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 50 juga mudah ya. Apabila 2 angka terakhirnya 50 atau 00. Ya, contohnya 250, 700, 15.650 ya, 24.300 ya. Itu merupakan bilangan yang habis dibagi 50. Dan yang terakhir adik-adik ya, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 75 adalah jika 2 angka terakhir 25, 50, 75, atau 00 dan jumlah angka-angkanya habis dibagi 3. Nah, jadi hampir seperti ciri bilangan 25, tetapi ada syarat yang lain, yaitu jumlah angka-angkanya habis dibagi 3. Contoh ya, bilangan 825. Angka terakhirnya adalah 25. Oke, syarat pertama sudah terpenuhi. Kita jumlahkan angka-angkanya. 8 ditambah 2 ditambah 5 adalah 15. Ya, jadi 15 itu habis dibagi 3. Sehingga bilangan 825 adalah merupakan bilangan yang habis dibagi 75. Contoh yang kedua 1950 ya. Kita jumlahkan angkanya adalah hasilnya 15. 15 bisa dibagi 3 juga. Dengan demikian bilangan ini merupakan ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 75. Nah, dan masih ada contoh yang lain lagi adik-adik. Bisa diperhatikan 1875 juga memiliki ciri yang seperti Pak Ki jelaskan tadi. Dijumlahkan hasilnya 21. 21 bisa dibagi 3. 34.800 ya, jika dijumlahkan angka-angkanya juga bisa dibagi 3 ya. Demikian adik-adik, ciri-ciri bilangan ini penting kita pahami supaya kita dapat membagi suatu bilangan dengan lebih cermat dan lebih cepat ya. Dan ini sangat diperlukan terutama dalam hal kita melakukan sebuah pengerjaan hitung
pembagian. Demikian adik-adik yang bisa kami sampaikan pembelajaran kita mengenai ciri-ciri bilangan yang habis dibagi, dan terima kasih kalian sudah memperhatikan dengan baik. Semoga pengetahuan dan pemahaman kalian bisa menjadi bekal untuk belajar lebih baik lagi. Terima kasih.